Hai rekan-rekan, saat kita berbicara, apakah kegiatan tersebut dapat dikatakan sebuah keterampilan berbahasa? Kita akan membahasnya pada kegiatan belajar 2 bagian 2 ini. Selamat menyimak dan tetap fokus ya. Sekarang kita akan membahas mengenai keterampilan produktif yang pertama, yaitu berbicara. Rekan-rekan, kegiatan berbicara yang dimaksudkan di sini berkaitan dengan kegiatan ilmiah, bukan berbicara sebagaimana orang-orang berbicara dalam situasi non-formal, seperti mengobrol atau kongkow-kongkow kata orang Jakarta. Berbicara yang diuraikan pada bahan ajar ini adalah kegiatan berbicara dalam rangka memperoleh dan menyampaikan pengetahuan, dalam rangka mempraktikkan keterampilan berbahasa. Jenis-jenis kegiatan berbicara yang biasa dilakukan pelajar atau mahasiswa adalah diskusi, seminar, memberi sambutan atau pidato, melakukan wawancara untuk memperoleh informasi, dan lain-lain. Berbicara adalah kegiatan menyampaikan pesan kepada orang lain atau penyimak dengan media bahasa lisan. Suhendar, tahun 1992, halaman 20 mendefinisikan, berbicara adalah proses perubahan wujud pikiran atau perasaan menjadi wujud ujaran. Sebagai suatu proses, tentu banyak alat dan cara yang diperlukan untuk melakukan kegiatan berbicara. Alat utama yang digunakan orang dalam melakukan kegiatan berbicara adalah alat-alat ucap yang meliputi seluruh bagian mulut, bibir, lidah, langit-langit keras, langit-langit lunak, gigi, tenggorokan, anak tekak, pita suara, paru-paru, dan juga hidung. Jika satu dari sekian alat-alat ucap tersebut ada yang tidak sehat, akan mengganggu pelafalan atau ujaran pembicara. Berarti, agar berbicara kita menjadi optimal, kita juga harus memperhatikan kesehatan diri kita. Kemudian, bagaimana caranya agar kegiatan belajar berjalan dengan baik? Mari kita simak materinya berikut ini. Rekan-rekan mahasiswa, kegiatan berbicara yang baik dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan, pembicara harus melakukan kegiatan menentukan tujuan, mengumpulkan referensi, menyusun kerangka, dan melakukan latihan. Pada tahap pelaksanaan, pembicara melalui tahapan membuka pembicaraan, menyampaikan gagasan, dan menutup pembicaraan. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara mendengarkan kembali kegiatan berbicara jika dibuat rekaman ketika berbicara, atau meminta masukan dari pendengar, khususnya teman yang mendengarkan apa dan bagaimana kita berbicara. Rekan-rekan, keterampilan berbicara sama dengan keterampilan berbahasa yang lain, menyimak, membaca, dan menulis yang memerlukan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan berpikir yang memadai. Setiap orang dapat memiliki keterampilan berbicara yang baik, asal bersungguh-sungguh belajar untuk memahami konsep-konsep tentang berbicara dan melakukan latihan secara berkesinambungan. Pada modul berikutnya, yaitu modul yang khusus membahas tentang keterampilan berbicara, kalian akan mempelajari dan berlatih berbicara yang berkaitan dengan kepentingan Anda sebagai mahasiswa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keterampilan produktif nomor 2, yaitu produktif. Selamat menyimak. Menulis adalah keterampilan berbahasa kedua yang bersifat produktif. Jika pada keterampilan berbicara, orang menyampaikan pesan, gagasan, atau buah pikiran dengan menggunakan bahasa lisan, dalam menulis, pesan disampaikan penulis melalui bahasa tulis. Seperti halnya pada berbicara, menulis juga memerlukan proses. Untuk memperoleh tulisan yang baik, penulis juga harus melalui tahapan-tahapan, yaitu tahapan pra-penulisan, tahap penulisan, dan tahap pasca penulisan. Tahap pra-penulisan atau tahap persiapan, pada tahap ini penulis harus melakukan kegiatan menentukan topik, mengorganisasikan tulisan, menentukan sasaran atau pembaca, mengumpulkan informasi, dan menyusun kerangka karangan. Pada tahap penulisan, penulis mulai menyusun tulisan atau melakukan kegiatan menulis. Tulisan penulis pada tahap ini masih dalam bentuk draft atau buram. Setelah tulisan dianggap selesai, penulis masuk pada tahap pasca penulisan, yaitu membaca ulang tulisan, memperbaikinya dengan cara menambah atau mengurangi, dan memperbaiki tulisan yang bersifat mekanis, sampai dianggap tulisan benar-benar final.
3 tahapan menulis tersebut tentu perlu kita lakukan secara bertahap ya rekan-rekan. Lalu, bagaimana agar kita bisa menulis dengan mudah? Hafemian dan Lincoln berpendapat bahwa menulis merupakan suatu proses. Pada waktu menulis, seseorang memerlukan lebih banyak waktu untuk berpikir, menuangkan ide-idenya di atas kertas dengan cara mengembangkan topik, memilih kata-kata, membaca kembali apa yang ditulisnya, memikirkannya, mempertimbangkannya, dan memperbaikinya. Rekan-rekan, keterampilan menulis tidak didapatkan seseorang dengan cara yang mudah atau sekali jadi. Richek dan kawan-kawan tahun 1997 mengungkapkan bahwa penulis yang baik tidak menghasilkan tulisan dengan cara yang mudah atau sekali jadi, melainkan melalui tahapan-tahapan yang panjang. Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Hock tahun 1999. Menulis atau mengarang adalah suatu kemahiran yang berbeda dengan kemahiran berbahasa yang lain, seperti menyimak, berbicara, dan membaca. Kemahiran atau keterampilan menulis dapat diperoleh seseorang melalui latihan-latihan yang intensif. Latihan memang kunci agar kita terbiasa dan mudah dalam menulis ya rekan-rekan. Dan sebagai suatu proses, menulis memerlukan waktu yang panjang dan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Mengapa memerlukan waktu yang panjang dan tahapan-tahapan yang banyak? Goethe tahun 1985 mengungkapkan bahwa menulis adalah berkomunikasi. Menulis adalah mengekspresikan diri, menulis adalah menginstruksikan, dan menulis adalah usaha untuk belajar. Untuk memperoleh keterampilan menulis seperti yang diungkapkan oleh Goethe, dapat diartikan bahwa untuk dapat menjadi penulis yang baik, seseorang dituntut untuk memiliki beberapa pengetahuan sekaligus. Pertama, seorang penulis memerlukan pengetahuan tentang isi atau substansi tulisan. Sedangkan pengetahuan tentang bagaimana menuliskannya adalah pengetahuan yang menyangkut tentang aspek-aspek kebahasaan dan teknik penulisan. Ya, seorang penulis harus memperhatikan mengenai isi tulisan dengan juga tetap memperhatikan kaidah bahasa. Jika demikian, hal apa saja yang penting diperhatikan oleh penulis? Amran Halim dan kawan-kawan tahun 1979 mengemukakan 5 komponen penting yang terdapat di dalam sebuah karangan. Komponen-komponen tersebut adalah 1. Isi karangan. Isi atau substansi karangan adalah hal-hal yang dituangkan ke dalam karangan. Isi karangan dapat berupa ide, pengalaman, fakta, atau informasi-informasi yang diperoleh melalui bacaan. 2. Bentuk karangan. Bentuk karangan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu karangan dalam bentuk formal dan non-formal. Contoh karangan dalam bentuk formal antara lain laporan, surat dinas, jurnal, dan karya ilmiah. Sedangkan karangan yang berbentuk non-formal antara lain cerpen, dongeng, novel, dan karya-karya sejenis. 3. Tata bahasa. Tata bahasa merupakan aturan-aturan bahasa yang berlaku. Tata bahasa dalam tulisan meliputi tata cara menggabungkan kata atau morfem, morfologi, penyusunan kalimat atau sintaksis, serta aturan-aturan atau tata cara penulisan. 4. Gaya. Gaya berhubungan dengan pilihan kata atau diksi dan gaya bahasa yang digunakan oleh seorang penulis. Komponen ini besar pengaruhnya terhadap isi tulisan. Pilihan kata banyak memiliki keterkaitan dengan komponen-komponen lain dalam tulisan, terutama keterkaitannya dengan pembaca. 5. Ejaan dan tanda baca. Penerapan ejaan dan tanda baca dalam sebuah tulisan harus disesuaikan dengan ejaan yang berlaku. Penggunaan ejaan yang tidak mengikuti aturan-aturan kebahasaan akan mengganggu pemahaman pembaca terhadap isi tulisan. Hal ini menimbulkan tulisan menjadi tidak komunikatif. Hal yang fatal juga dapat timbul dari informasi yang disampaikan dengan cara yang tidak komunikatif, yaitu terjadinya salah penafsiran. Nah, rekan-rekan, demikian tegasnya pernyataan-pernyataan para ahli bahasa tentang bagaimana caranya seseorang mendapatkan keterampilan menulis yang memang tidak mudah. Banyak pengetahuan dan kemampuan lain yang diperlukan untuk memperoleh tulisan yang baik. Namun, kalian jangan dulu pesimis. Sebagai seorang mahasiswa yang memiliki semangat belajar yang tinggi, kalian pasti dapat menjadi penulis yang baik melalui belajar dan berlatih secara berkesinambungan. Banyak bertanya, membaca,
menyimak pembicaraan orang lain, kalian tidak akan hanya terampil menulis, tetapi seluruh keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat kalian kuasai. Sampai di sini, apakah rekan-rekan sudah paham dengan materi hari ini? Kita akan membahas mengenai tips menulis dan hubungan antar keterampilan bahasa. Sebelum melanjutkan, rekan-rekan boleh beristirahat terlebih dahulu untuk menyegarkan pikiran agar lebih siap ketika menyimak materi selanjutnya. Sampai bertemu di buku audio selanjutnya. Produksi Universitas Terbuka tahun 2021.